benang merahnya adalah 4 partai ini adalah grande partita, partai besar semua. Di satu sisi hebat, kita bisa selalu unggul di babak pertama, tetapi apesnya kita tidak mampu mempertahankan kedudukan. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini seperti biasanya gua akan bacain data fakta menarik dari pertandingan yang baru saja berlangsung, sekaligus statement-statement dari sesi konferensi pers. Berarti dalam hal ini dari pertandingan melawan Napoli yang kedudukan akhirnya sama kuat 1-1. Dan sebelum gua mulai data fakta menarik yang pertama, gua ingin mengajak teman-teman semua untuk ikutan tebak skor Feyenoord melawan Inter dengan total hadiah Rp100.000 yang disponsori oleh salah seorang kawan kita, Interisti dari Kalimantan Barat. Informasi lebih lanjut mengenai tebak skornya silahkan langsung cek saja Instagram gua @cekinggita. Oke deh, langsung saja kita mulai data fakta menarik yang pertama. Di partai lawan Napoli di babak kedua ketika pertandingan baru berjalan 5 menit, ada 2 pemain Inter yang ditarik keluar ya karena cedera, yaitu Hakan Calhanoglu dan Di Marco. Nah, untuk Di Marco teman-teman, dia baru saja menyelesaikan tes medis ya untuk pengecekan lebih lanjut mengenai cedera dia. Dan ternyata Di Marco mengalami ketegangan otot pada paha dan harus menepi selama kurang lebih 20 hari. Anjir, parah banget teman-teman. Wingback kita cuma sisa Denzel Dumfries. Ini wingback kita yang akan sembuh dalam waktu dekat. Berarti Carlos Augusto kurang lebih seminggu lagi sembuh. Lalu kemudian disusul oleh Di Marco selama kurang lebih 20 hari. Dan yang paling lama adalah Darmian dan Zelinski ya, mencapai kurang lebih 1 bulan. Waduh, gimana nih teman-teman, dalam waktu 1 bulan kita masih harus ada lawan Atalanta, Liga Champions home and away, dan juga partai melawan Monza. Aduh, partai yang super penting loh. Liga Champions home and away, kalau kalah gugur. Lalu kemudian Serie A kita juga menghadapi Atalanta, salah satu rival Scudetto, yang mana kalau kita kepleset bukan cuma sekedar kebalap Atalanta, tetapi juga bisa kebalap 2 tim sekaligus, yaitu Atalanta dan Napoli. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik yang kedua, dengan mencetak gol cantik ke gawang Napoli teman-teman. Gol tersebut membawa Di Marco sekarang berada di peringkat kedua sebagai bek yang paling banyak mencetak gol di Serie A sejak musim lalu. Nah, yang luar biasa, yang paling atas top skor bek ternyata dipegang oleh Denzel Super Dumfries dengan 10 gol. Di bawahnya ada Di Marco, kemudian di nomor 3 ada Theo Hernandez. Itu tadi adalah total gol Di Marco ya sejak musim lalu di Serie A. Nah, kalau dihitung di semua kompetisi sejak musim lalu, koleksi gol Di Marco adalah 10, kemudian asisnya 13 teman-teman. Ini berarti Di Marco adalah pemain kedua di skuad Inter musim ini yang berhasil mencetak double digit gol dan assist, 10 gol 13 assist. Di atasnya Di Marco, di peringkat pertama ada Marcus Thuram dengan koleksi 29 gol, 11 assist. Gile, gokil ya Di Marco, bahkan Lautaro Martinez pun kalah. Kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi. Pemain Inter yang paling banyak menyentuh bola di pertandingan kemarin waktu melawan Napoli ternyata adalah Josep Martinez teman-teman. 58 sentuhan. Di bawahnya Josep Martinez ada Bastoni, lalu Mkhitaryan, Bisek, dan Acerbi. Gile, Josep Martinez paling banyak menyentuh bola. Ini berarti teman-teman, Josep Martinez sudah banyak dilibatkan dalam build up Inter ya. Waktu di pertandingan-pertandingan awal itu pemain-pemain Inter, back-back terutama ya, terlihat sangat meminimalisir memberikan bola kepada Josep Martinez. Akan tetapi di 2 pertandingan terakhir, diawali di partai lawan Lazio ya, Coppa Italia yang lalu, Josep Martinez mulai sering dilibatkan dalam build up. Dan bahkan ini di partai lawan Napoli, Josep Martinez menjadi pemain Inter yang paling banyak menyentuh bola. Salut banget. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi. Dengan kebobolan di menit 87 oleh Billing ya, gelandang Napoli, berarti di musim ini teman-teman, Inter sudah kebobolan 10 kali di 15 menit terakhir pertandingan. Ini kalau coba dilihat lebih detailnya, Inter banyak kebobolan di menit berapa teman-teman bisa lihat di layar ya. Ada di menit 1 sampai 15 kebobolan 2 gol dan seterusnya.
Nah, ternyata Inter paling banyak kebobolan di menit 76 sampai 90 di 15 menit terakhir. Nah, 10 kebobolan tersebut terjadi di partai lawan Genoa Junior Mesias, lalu di partai lawan Monza waktu itu Dani Mota mencetak gol di menit 81, kemudian Gabia, Luka Vlasic, Yildiz ya waktu Inter Juve 4 sama juga di menit 82. Darmian sempat bikin kebobolan gol bunuh diri di partai lawan Parma menit 81. Dan terakhir ada Moisken di partai Fiorentina Inter, dan lanjut di partai lawan Napoli, Billing mencetak gol di menit 86. Ini bisa dikatakan sangat banyak dan kedodorannya signifikan teman-teman. Apabila dibandingkan musim lalu, kita luar biasa. Sepanjang musim 38 pertandingan, Inter cuma kebobolan 3 kali saja di 15 menit terakhir, yaitu di Giornata 29 melawan Napoli, Juan Jesus yang mencetak gol, lalu ada Nicolas Viola, kemudian ada Tomori di menit 80. Selebihnya Inter sangat kokoh, sangat solid di 15 menit terakhir. Itu tadi adalah total kebobolan Inter di Serie A ya dalam 15 menit terakhir, yaitu 10 gol. Nah, kalau dihitung ya di semua kompetisi termasuk Supercoppa, Coppa Italia dan Liga Champions, Inter total kebobolan 13 kali di 15 menit terakhir. Sangat amat banyak. Tetapi fakta menarik ya teman-teman, walaupun kita sangat banyak kebobolan di 15 menit terakhir, kalau dibuat persentase, 55% gol terjadi di menit 1 sampai 75 dan 45% gol terjadi di menit 76 sampai 90. Kalau dibuat perbandingan ya nggak nyampe 50% sih, tapi ya tetap aja ini terhitung banyak ya. 45% kebobolan kita saat ini terjadi di 15 menit terakhir. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi. Di partai lawan Napoli kita unggul di babak pertama 0-1, tetapi sayangnya memasuki menit 90 kedudukan akhirnya justru 1 sama ya, kita gagal membungkus pertandingan. Nah, ternyata teman-teman sebetulnya situasi seperti itu jarang terjadi di musim ini. Faktanya adalah sebetulnya Inter di musim ini apabila unggul di babak pertama punya kecenderungan menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan. Cuma ada 4 kali di musim ini Inter sudah unggul di babak pertama tetapi gagal menang, yaitu di partai lawan Juventus saat itu kita unggul 3-2, ujung-ujungnya berakhir 4 sama. Lalu di partai lawan Milan kita babak pertama unggul 1-0, di babak kedua malah kalah 2-3 ya, kena epic comeback di Supercoppa. Kemudian di partai lawan Bologna juga kita unggul 2-1 di babak pertama tetapi full time 2 sama. Dan terakhir kemarin di partai lawan Napoli kita sudah unggul 1-0, ujung-ujungnya 1 sama. Nah, ini gue lihat ada benang merahnya juga teman-teman. Kalau dilihat dari 4 pertandingan tersebut ya, yang mana kita sudah unggul di babak pertama tetapi gagal menang. Benang merahnya adalah 4 partai ini adalah grande partita, partai besar semua. Di satu sisi hebat, kita bisa selalu unggul di babak pertama, tetapi apesnya kita tidak mampu mempertahankan kedudukan. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik yang kelima, yaitu dari Antonio Conte teman-teman. Ternyata hasil seri kemarin melawan Inter itu adalah catatan buruk bagi Conte. Ini adalah untuk pertama kalinya dalam karir Conte di Serie A ya, dia tidak mampu menang di 5 partai berturut-turut. Wah, gokil juga Conte, belum pernah dia 5 partai berturut-turut gagal menang ya, ketika dia menangani Inter dan Juventus. Nah, apa saya lagi teman-teman, calon lawan berikutnya Napoli bukan lawan gampang nih. Setelah ini mereka akan lawan Fiorentina, lalu menghadapi Venezia yang baru saja mampu menahan Atalanta 0-0 ya, dan kemudian lanjut melawan Milan. Bisa-bisa nih Napoli tidak mampu menang di 8 pertandingan, nambah 3 lagi. Ya, semoga lanjut terus gagal menang sampai dengan akhir musim. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi. Inter semakin terbukti lini pertahanan sangat bergantung dengan Bastoni teman-teman. Tiap kali Bastoni ditarik, Inter punya kecenderungan kebobolan. Apesnya seringkali terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Ini teman-teman, total di musim ini Inter sudah kebobolan 5 kali di menit terakhir ketika Bastoni ditarik. Yang pertama terjadi di partai lawan Milan, dia ditarik di menit 82, lalu 7 menit kemudian Milan mencetak gol. Lalu di partai lawan Udinese ditarik keluar menit 75, di menit 83 Udinese mencetak gol. Lalu di partai lawan Juventus yang berakhir 4 sama, itu juga kita kebobolan setelah Bastoni ditarik. Dan terakhir kemarin di partai lawan Napoli, sangat disayangkan Inzaghi ya, padahal Bastoni salah satu penampilan
tampil terbaik di lini belakang, ditarik keluar di menit 80 dan 7 menit kemudian Inter kebobolan. Lalu kemudian lanjut yang berikutnya lagi, gue mau bacain statement menarik dari sesi konferensi pers. Tetapi sebelumnya, yuk teman-teman, dukung channel ini, dukung Ceking kita naik kelas supaya bisa menghasilkan konten-konten yang lebih berkualitas lagi. Caranya gampang banget, bisa melalui Saweria, bisa sekalian komentar, bertanya, kritik, saran, atau apapun. Nanti akan gue tanggapi di setiap konten-konten berikutnya. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, yang pertama ada statement menarik dari Di Marco. Jurnalisnya bertanya, apa pandangan Anda tentang gol free kick indah yang Anda buat? Di Marco bilang begini, sudah lama sejak terakhir kali saya mencetak gol. Saya ingin merayakan gol ini dengan kemenangan, tetapi tidak masalah. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, gol Anda itu karena latihan atau karena bakat? Kemudian Di Marco bilang begini, kami banyak berlatih tendangan bebas akhir-akhir ini. Jadi mari kita bilang saja itu adalah gol yang bagus berkat kerja keras. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya hal lain. Apakah dalam gol Anda, Meret, kiper dari Napoli, turut andil membuat kesalahan? Lalu kemudian Di Marco menjawab dengan nada agak kesal. Di Marco bilang begini, bagaimana bisa di gol tersebut Anda melihat ada kesalahan dari Meret? Pertanyaan macam apa itu? Jujur aja, tembok pagar betis sudah diposisikan dengan baik, tetapi saya mencoba melengkungkannya dan mencetak gol yang indah. Ini Di Marco terlihat sangat tidak terima golnya dianggap ada andil kesalahan dari Meret. Lalu kemudian Di Marco bilang begini, pujian memang selalu menyenangkan, tapi sulit untuk terus bermain di level tinggi sepanjang waktu. Tuh dengar teman-teman. Dan belakangan ini saya tidak dalam performa terbaik. Hal seperti ini bisa terjadi dalam satu musim. Saya mencoba tetap tenang dan bekerja keras, dan hari ini saya bisa mencetak gol. Tapi malah cedera Di Marco. Kemudian ada statement juga dari Dumfries. Dia bilang begini, hari ini adalah pertandingan yang sulit, terutama di babak kedua. Tapi saya bangga dengan performa tim ini. Kami sudah melakukan segalanya. Tidak mudah. Hasil satu sama adalah hasil yang baik bagi kami. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan Ceking kita, nyerewetin apa aja.